bisa menyajikan informasi tentang dunia peternakan puyuh. Mungkin langsung saja, Bang Fauzan. Penyebab tutup kawan-kawan di Jambi ini apa sih? Menurut pengalaman dan menurut sudut pandang dari Bang Fauzan itu apa? Oke, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seketer dari bumi sepucuk Jambi 9 Lurah, guys, yang ada di Tanah Melayu di Jambi. Salam untuk rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Banyak penontonnya. Yang komentar kemarin dari Papua, yang paling ujung nih itu komentar kemarin. Terus kemudian yang dari Aceh, semuanya dari Payokumbuh. Payokumbuh saya kadang-kadang kalau ada komenan dari Payokumbuh nih agak gimana gitu, karena Itu kan basisnya iya, basisnya. basisnya ternak puyuh itu di daerah Payokumbuh. Wah, jangan-jangan ini senior saya ini yang Ini ngetes ilmu nih. ngetes ilmu ini sampai kemana gitu. Jadi kami hadir di sini bukan semata-mata kita menggurui, tidak ya. Kita saling berbagi pengalaman saja. Jadi biar supaya kita itu lebih meningkatkan waspada dalam ternak puyuh itu seperti apa sih gitu. Nah, hadir di sini ada Bang Fauzan juga, salah satu konten kreator ya. Beliau juga salah satu ternak puyuh dan juga dari komunitas. Beliau itu juga sekretaris di peternakan puyuh. Kalau saya mungkin lebih di ini pendiri dari komunitas ya. Masalahnya di awal itu memang kita perjuangkan betul supaya terbentuk satu wadah itu seperti apa. Memang kita perjuangkan betul di situ. Saya tahan ngubungi sana sini supaya terbentuk suatu wadah komunitas yang ada di Jambi. Supaya apa? Kita yang pertama komunikasi kita lancar. Kemudian mungkin masalah harga telur, harga pakan. Jadi kita di situ nantinya saling kerjasama, saling berbagi informasi. Biar supaya kita itu para peternak, baik pemula maupun yang lama, kalau kita ada komunitas itu merasa diayomi, itu merasa tidak terkucilkan dengan kawan-kawan, merasa tidak tersaingi dan jangan sampai merasa ada persaingan. Nah, itu maksud tujuan saya itu kita bikin suatu wadah komunitas itu supaya kita lebih mempermudah lagi dan kita mampu eksis bertahan untuk ternak puyuh. Nah, ngomong-ngomong masalah bertahan ternak puyuh sudah kita bahas. Sekarang ini coba kita bahas sama-sama. Kita kemarin-kemarin itu ya sudah lama ya sebenarnya ya. Itu ada beberapa kawan-kawan kita itu yang tutup. Yang tutup. Entah itu apa kendalanya, mereka itu tutup dalam ternak puyuh ya. Dalam tanda kutip bukan berarti itu kena aratan ya. Kalau kena aratan beda lagi perkara. Kalau kita kena penyakit flu burung dan lain-lain itu beda lagi permasalahan, kawan. Makanya di sini yang mau kita bahas bersama Bang Fauzan dan juga beliau itu adalah konten kreator, channelnya yang bernama Rumah Puyuh Berkah. Jangan lupa di follow, guys. Sama-sama kita supaya channelnya berkembang, kemudian bisa menyajikan informasi tentang dunia peternakan puyuh. Mungkin langsung saja, Bang Fauzan. Penyebab tutup kawan-kawan di Jambi ini apa sih? Menurut pengalaman dan menurut sudut pandang dari Bang Fauzan itu apa? Oke, silakan. Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita berada di Tangkit, Desa Tangkit, Bang. Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam. Di base camp-nya nih, Bang Edi Pujur Jambi. Nah, kali ini kita diinterogasi nih, kawan-kawan. Tapi tidak apa, kita berbagi pengalaman, Bang ya. Jangan lupa tadi bantu subscribe channel Rumah Puyuh Berkah ini. Baru usianya belum ada 2 bulan. Biar supaya cepat berkembang. Agak gimana dengan kalau Abang bilang tadi dari Papua, dari Payakumbuh. Saya masih di wilayah sekitar Kota Jambi, Bang. Tapi tidak apa-apa. Merintis itu dinikmati, Bang. Iya. Nanti ketika hasilnya ada, wah itu akan luar biasa. Sama dengan peternak puyuh, Bang. Saya udah merasakan itu dari nol, Bang. Mungkin dari min kalau bisa dibilang, Bang. Dan tadi saya diceritakan di video sebelumnya bagaimana menjaga motivasinya itu dengan menjaga niat, terus jaga motivasi segala macam, ya cocokkan dulu. Kemudian seperti yang Bang Edi tanyakan tadi tentang kendala, kenapa sih peternak di Jambi ini banyak yang tutup. Kalau untuk sekarang yang tutup rasanya habis separuh, Bang.
Hampir separuh ya. Bisa lebih. Itu kemarin kan permasalahan mungkin COVID, mungkin segala macam kan. Ya. Hampir separuh ya yang tutup ya. Nah, itu kira-kira Masalahnya tadi kan, kendalanya apa, masalahnya apa coba? Nah, kendala pertama itu Bang, tentunya beternak puyuh ini untungnya kecil, itu dulu. Terus kawan-kawan harus tahu dulu nih, untungnya kecil guys. Jangan terburu-buru denger ini untung besar, laju ternak, ujung-ujungnya tutup. Nah, sehingga untungnya kecil. Jika kita mempunyai populasi yang boleh dikatakan di bawah 500 Bang, itu dapat capek Bang. Jadi ujung-ujungnya kalau dalam tahun pertama kita tetap di bawah 500, tahun kedua tetap di bawah 500, terus nggak lama Bang, 3 tahun 4 tahun tutup Bang. Itu pertama kendalanya Bang. Jadi populasinya harus ditingkatkan Bang. Kalau memang sudah merasa cocok, ternak 50 ekor, merasa cocok tambah 100. Cocok merasa 100 tambah 200. Harus gitu Bang. Harus ada penambahan. Harus ditambah terus. Karena burung puyuh ini kan ada masa akhir Bang. Nah, terus juga tadi regenerasi. Regenerasi dari beternak puyuh ini harus dijaga Bang. Rata-rata kan puyuh ini yang produktif bertelur itu setahun. Bisa lebih. Tapi rata-rata setahun. Jadi kalau kita beli bibit pertama misal di bulan Januari nih, dijaga minimal di sebelum bulan Juni. Itu sudah ada bibit baru lagi Bang. Jadi jarang 6 bulan. Itu udah lama Bang. Ya kalau emang bisa ya sebulan sekali. Tidak perlu banyak-banyak pesan bibitnya 50 ekor, 50 ekor terus. Nah itu Bang. Jadi yang mudah-mudahan nggak tutup Bang, karena produksinya jalan terus. Kalau kita punya sekali beli misal 500 ekor nih, terus sampai setahun enggak regenerasi, enggak nambah lagi. Buat kandang, enggak nambah lagi. Ujung-ujungnya ini akhir mau mulai lagi berat Bang. Mau mulai lagi enggak punya modal. Berat. Karena ya bahasanya itu apa ya? Inflasi itu kan terus naik Bang. Kebutuhan kita makin tinggi nih. Jadi ujung-ujungnya itu modal pakai. Kalau untuk soal pemasaran telur, apakah itu menjadi salah satu kendala mereka tutup? Kalau pemasaran telur itu ya memang sebelumnya Bang, mungkin 2 tahun ke belakang nih Bang, kita setiap tahun itu pasti diserang nih sama telur luar daerah. Iya. Baca gimana prosesnya itu kita nggak paham ya Bang ya. Pada intinya memang kebutuhan telur di Provinsi Jambi ini sangat tinggi. Dan sekarang statusnya sangat kurang. Peternak di Jambi sedikit. Dan itu populasinya pun yang boleh dibilang di atas 2.000, paling bisa dihitung pakai jari. Yang populasi itu kan Bang. Nah, jadi untuk pasar tadi Bang, sebenarnya itu ya ada tekniknya Bang, strategi pemasaran. Bagaimana menjaga supaya harga kita tidak terpengaruh dengan harga luar. Ya tentunya tadi dengan komunitas ini terbantu Bang. Iya. Dengan adanya komunitas ya. Kapan harga pasar drop nih? Kita kan bisa saling bantu. Kawan, saya tidak bisa jual harga sini nih. Tidak untung, lama-lama saya tutup kalau kita paksakan jual nih. Bantu jual boleh? Ada kawan bantu jual Bang. Kendala yang paling utama sehingga menyebabkan tutup itu apa kira-kira? Kalau pemasaran itu ada strateginya tadi kan. Yang buat tutup itu Bang, kebanyakan dari peternak puyuh ini di awal itu sambilan Bang. Ya memang sambilan di awal. Baru belajar harus sambilan dulu Bang. Sambilan artinya populasi di bawah 500 itu tadi. Sambilan, di bawah 1.000 masih sambilan kalau masih sambilan. Ya ujung-ujungnya Bang itu tadi. Karena tidak merasa untung, lebih enak kerja. Ya rata-rata gajinya jelas. Ya sudah, walaupun toh itu kerjanya mungkin kayak kerja kayak kerja kasar, kayak kerja berat gitu ya. Lebih memilih instan daripada kita berproses. Berproses. Karena kalau untuk puyuh itu memang nggak bisa simsalabim langsung berhasil terus langsung ada modal besar, itu memang nggak bisa ya. Nggak bisa Bang. Pengalaman saya juga seperti itu. Dari merintis itu berbeda dengan kita bermodal besar. Modal besar pun juga kalau nggak ada ilmunya, ya percuma juga ya kalau nggak ada pengalamannya. Mulai kita modal besar nih. Mulai dengan buat rumahan. Tentu habis sekitar angka 15-20 juta. Rumah kandang induk nih. Kemudian kandang baterai dengan bibit untuk kapasitas 2.000 misalkan. Habis total mungkin sekitar 40 juta yang Abang bilang tadi. Minjam dana kur senilai 50 juta. Bisa untuk 2.000 puyuh, benar bisa. Tapi kendala pertama yang jelas itu Bang, pemasaran. Punya 2.000 puyuh itu produksinya ada di angka rata-rata 1.600 butir ke atas. Kan 80% nih. 2.000 puyuh. Ya, kita hitung 60%-nya kan 1.600 nih. 80%-nya kan 1.800. Ya, sekitar itu ya, 1.600, 1.800 itu nanti telurnya. Ini tiap hari Bang. Kalau kita tidak punya pasar, bingung Bang. Burung ini makan terus. Iya.
mau nambah modal terus. Ujungnya bingung. Pinjam lagi kiri kanan, pinjam kiri kanan, bunga nambah. Kalau kita nggak bisa memasarkan telur ya ujung-ujungnya tutup ya. Nah, itu tadi pemasaran sudah itu Bang, limbah. Ya, setiap produksi itu pasti ada limbah. Kalau puyuh ini ya itu tadi kohenya Bang. Kotoran hewannya, kotoran puyuh ini kan ya kalau kita tidak siap dengan kotoran yang sebanyak ini, nah ini ya masalah Bang. Apalagi di pemukiman padat penduduk, pasti jadi masalah kan. Walaupun misal seperti tempat abang nih sama tempat saya kan juga agak lapang nih, banyak tanah kosong. Kalau kita tidak siap, nah ini juga jadi kendala besar Bang. Tiap hari ini dibuang Bang. Iya memang. 2 hari sekali lah kalau kita bilang. Harus dipikirkan ke situnya ya. Makanya harus ya nikmati dulu Bang. Tinggal 50 ekor dulu, nikmati. Kalau nggak cocok, stop. Kalau sudah 50 juta, abang bilang tadi pinjam dana aku 50 juta. Sebulan oke, 2 bulan, 3 bulan mulai nih. Kok kayak gunung nih kohenya nih. Telur kok sudah banyak di sini, nggak terjual. Pakan harus dikasih Bang. Kalau nggak dikasih pakan, puyuh ini ya ngedrop. Kalaupun di jatah pakannya nanti bobotnya turun. Di akhir nggak ada bobot lagi. Sehingga utang bank berjalan terus, nggak bisa itu Bang. Makanya jadi kalau untuk kenapa menjadi penyebabnya tutup itu ya karena banyak hal, buru-buru juga Bang. Terlalu terburu-buru gitu. Pengen nyari hasil besar gitu. Nggak taunya malah tutup kawan. Jadi penyebab tutupnya itu biasanya dari awal itu terlalu ambisi. Iya benar. Terlalu ambisi untuk ternak banyak, cari hasil banyak. Sedangkan kita ilmu belum ada, pengalaman belum ada. Kemudian yang kedua guys, ini kita kesimpulkan di situ. Yang kedua itu biasanya di pemasaran. Di pemasaran itu biasanya pemasaran itu memang kita anggap sepele. Nanti kalau yang namanya kita jual kan pasti ada yang beli. Kalau yang namanya kita beli kan pasti ada yang jual kan gitu. Hukum alam memang seperti itu. Tapi kan perlu dikaji. Yang mau kita ternak itu berapa dulu kan gitu. Nah terus kemudian mungkin setelah berjalannya waktu kita ternak di tengah-tengah perjalanan kita mau nambah populasi itu kebingungan. Karena nggak kita sistem step by stepnya. Nah bolehlah nanti kita coba ngobrol-ngobrol masalah manajemen ternak puyuh itu kayak mana sih supaya mampu bertahan, terus supaya kita eksis seperti apa. Intinya kalau mau ternak puyuh mampu bertahan itu harus seperti apa. Intinya bisa bertahan itu ya kalau namanya rezeki ya. Nggak usah lah kita berharap yang besar terus, nggak usah. Yang penting kecil ngalir terus. Yang penting ada sumber alirannya dan lancar. Itu kita sudah berjalan, sudah bersyukur guys. Dibandingkan dengan untung besar hanya sekali. Nah untuk apa kita terus untung besar terus sudahnya terus tutup itu kan untuk apa? Nah, jadi penyebab tutupnya itu tadi banyak sekali guys problemanya. Di setiap daerah itu mengalami perbedaan perbedaan mungkin harga telur, harga pakan, cara pemasaran itu setiap daerah berbeda-beda. Tetapi yang lebih menonjol, yang lebih utama yaitu tadi kadang-kadang kawan-kawan itu waktu di awal nggak tahan. Nggak tahan mungkin nutupi nomboi kan karena populasi kan sedikit. Di awal itu rata-rata kayak itu. Terus pilih kerja lain yang instan, pagi kerja sore terima gaji kan gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Jadi kalau yang namanya merintis dari nol kita harus harus tahan di situ guys, harus tahan ujian. Ya ujiannya apa? Nomboi, kadang nggak ketemu keuntungan itu pasti. Di awal itu nggak ketemu keuntungan itu pasti. Jangan anggap sepele ternak puyuh. Jangan beranggapan bahwa ternak puyuh itu untungnya bakal besar. itu anggapan yang salah guys. Yang pertama itu itu tadi pahami dulu lah ruang lingkup pasar kita segala macam, harga berapa, harga telur, kemudian nanti harga pakannya berapa itu harus dipelajari secara total. Ya jangan asal-asalan dengar ternak puyuh berhasil terus laju kita berhasil tanpa memikirkan efek samping dari semuanya itu. Apalagi kalau kita modalnya modal pinjam kur, jangan dulu. Kalau saran saya jangan dulu. Nanti malah tutup lubang, gali lubang, kita pula yang terkubur di dalamnya itu. Cocok itu. Gali lubang, tutup lubang, lama-lama terkubur kita di situ. Jadi nikmati prosesnya, sedikit pun jadilah kita nikmati prosesnya.
Sembari kita belajar di situ, guys. Iya. Sembari kita belajar, sembari kita mengenal, sembari kita mempelajari semuanya, kendala ternak puyuh di mana. Nanti akan ketemu ritmenya. Mau nambah, apa mau digas, apa mau direm, disitulah nanti kita akan ada pertimbangannya di situ. Yang penting awal nikmati prosesnya saja dulu. Jangan terburu-buru populasi banyak. Ya, kita kita nikmati proses dari yang kecil. Saya yakin kawan-kawan di Jambi ini semuanya berawal dari kecil. Berawal dari ternak puyuh itu yang yang populasinya itu sedikit. Ya. Sejauh ini saya belum pernah dengar kok ada kawan di Jambi langsung terus 2000 gitu. Langsung sukses. Langsung sukses itu. Langsung beli mobil, langsung beli ini belum. Jadi mungkin dari situ guys bisa kita petik ya. Kalau bisa ya jangan terlalu ambisi dulu lah. Ya, kita jalani dulu, berapa dulu kita nikmati prosesnya sembari kita mempelajari semuanya. Oke, mungkin hanya itu rekan-rekanku semuanya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah nonton di video kami. Jangan bosan, ya kita sama-sama berbagi pengalaman saja di sini. Mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.